Persija tampil perkasa di kandang Persijap. Macan Kemayoran kunci 3 poin penting di pekan ke-31. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan angka di klasemen, tetapi juga bukti bahwa Persija masih sangat serius dalam perburuan gelar musim ini. Persija butuh mesin baru di lini tengah. Joao Palhinha muncul sebagai kandidat kuat pengubah permainan. Ambisi juara Macan Kemayoran musim ini kembali memanas, namun satu posisi krusial dinilai masih perlu diperkuat secara serius. SUGBK resmi jadi panggung laga akbar. Persija hadapi Persib di tengah restu penuh dari PSSI. Keputusan ini sekaligus menjawab kekhawatiran sebelumnya terkait potensi pemindahan venue pertandingan. Jean Mota bikin Persija lebih hidup. Gelandang Brasil ini langsung jadi sorotan di lini tengah Macan Kemayoran. Kehadirannya membawa warna baru dalam permainan Persija yang kini tampil lebih kreatif dan terorganisir musim ini. Ayo Persija, hari ini kita harus menang. Yok, buat kamu semua yang ngaku Jakmania sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan semoga Persija juara. Persija tampil perkasa di kandang Persijap. Macan Kemayoran kunci 3 poin penting di pekan ke-31. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan angka di klasemen, tetapi juga bukti bahwa Persija masih sangat serius dalam perburuan gelar musim ini. Persija Jakarta sukses mencuri poin penuh dalam laga penting pekan ke-31 BRI Super League saat bertandang ke markas Persijap Jepara. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin malam WIB, Macan Kemayoran tampil percaya diri dan menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kandidat kuat di papan atas. Sejak peluit awal dibunyikan, Persija langsung mengambil alih kendali permainan. Tim asuhan Mauricio Souza terus menggempur pertahanan tuan rumah dengan serangan terorganisir. Meski di babak pertama, Persijap mampu bertahan dengan cukup disiplin, dominasi Persija tetap terasa lewat penguasaan bola dan intensitas serangan yang konsisten. Memasuki babak kedua, kerja keras Persija akhirnya membuahkan hasil. Sebuah skema serangan cepat yang rapi berhasil memecah kebuntuan dan membawa tim ibu kota unggul. Gol tersebut menjadi titik balik, membuat Persija semakin agresif dan percaya diri dalam menekan. Persijap sempat mencoba memberikan perlawanan melalui serangan balik dan situasi bola mati. Namun, solidnya lini belakang Persija membuat upaya tersebut gagal membuahkan hasil. Hingga laga usai, keunggulan Persija tetap terjaga. Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Persija dalam menjaga peluang mereka di jalur perebutan gelar. Tambahan 3 poin mempertegas ambisi mereka untuk tetap bersaing hingga akhir musim. Di sisi lain, hasil ini menjadi pukulan bagi Persijap yang masih berjuang keluar dari tekanan di papan bawah. Performa konsisten di momen krusial ini menjadi sinyal kuat bahwa Persija belum habis. Menurut kamu, apakah Persija benar-benar mampu menjaga tren ini hingga akhir musim dan meraih gelar juara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persija butuh mesin baru di lini tengah. Joao Palhinha muncul sebagai kandidat kuat pengubah permainan. Ambisi juara Macan Kemayoran musim ini kembali memanas, namun satu posisi krusial dinilai masih perlu diperkuat secara serius. Ambisi Persija Jakarta untuk kembali merajai Liga 1 musim ini semakin terasa. Namun ada satu pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan, memperkuat lini tengah. Di tengah ketatnya persaingan, muncul satu nama yang dinilai sebagai solusi ideal, Joao Palhinha. Gelandang bertahan asal Portugal itu bukan sekedar pemain biasa. Bersama Tottenham Hotspur di musim ini, Palhinha menunjukkan peran vital sebagai penjaga keseimbangan tim. Ia konsisten tampil di berbagai kompetisi dengan kontribusi nyata dalam menghentikan serangan lawan sekaligus mengalirkan bola dari lini tengah ke depan.
Dengan tinggi mencapai 1,90 meter, Palhinha adalah tipikal gelandang bertahan murni yang saat ini sangat dibutuhkan Persija. Ia dikenal agresif dalam duel, unggul dalam tackle, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang tajam. Tak heran jika dalam beberapa musim terakhir, namanya selalu masuk daftar gelandang dengan statistik bertahan terbaik di Eropa. Lebih dari sekedar perusak serangan, Palhinha juga punya mentalitas kuat di laga-laga besar. Ia kerap dipercaya tampil penuh dalam pertandingan krusial, bukti betapa pentingnya peran dia di tim. Nilai pasarnya yang masih berada di kisaran 18 juta euro pun menunjukkan bahwa ia masih berada di level kompetitif tertinggi. Jika berhasil didatangkan, dampaknya bagi Persija bisa sangat signifikan. Lini tengah akan jauh lebih kokoh, transisi permainan menjadi lebih rapi, dan tekanan terhadap lawan meningkat drastis. Bahkan kehadirannya bisa menjadi kunci bagi Mauricio Souza untuk menerapkan strategi yang lebih fleksibel dan agresif. Menurut kamu, apakah Palhinha adalah sosok yang tepat untuk membawa Persija kembali juara? Atau justru ada pemain lain yang lebih cocok? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. SUGBK resmi jadi panggung laga akbar. Persija hadapi Persib di tengah restu penuh dari PSSI. Keputusan ini sekaligus menjawab kekhawatiran sebelumnya terkait potensi pemindahan venue pertandingan. Kabar menggembirakan akhirnya datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Laga panas antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung dipastikan tetap berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 Mei 2026. Kepastian ini hadir setelah PSSI resmi memberikan izin penggunaan Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut. Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran laga akan dipindahkan lantaran SUGBK direncanakan menjadi lokasi kegiatan FIFA Matchday untuk Timnas Indonesia. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, PSSI menilai tidak ada benturan jadwal yang signifikan. Jeda waktu antara pertandingan Persija versus Persib dengan agenda Timnas di bulan Juni dinilai cukup longgar, termasuk untuk menjaga kualitas lapangan tetap optimal. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memastikan kondisi rumput SUGBK masih dalam keadaan prima. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa stadion ikonik tersebut siap menjadi panggung bagi duel syarat gengsi ini. Keputusan ini jelas menjadi angin segar bagi Persija yang sebelumnya sempat mempertimbangkan alternatif venue. Kini, fokus tim sepenuhnya tertuju pada persiapan menghadapi rival abadi mereka. Pertemuan Persija dan Persib memang bukan sekedar pertandingan biasa. Rivalitas panjang yang terbangun menjadikan laga ini sebagai El Clasico-nya Indonesia, penuh tensi, emosi, dan gengsi tinggi. Dengan venue yang sudah dikunci, atmosfer panas di SUGBK diprediksi akan kembali membara. Ribuan supporter siap memadati stadion, menciptakan laga yang bukan hanya menarik di atas lapangan, tetapi juga penuh drama di tribun. Menurut kamu, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang di duel panas ini? Apakah Persija mampu memaksimalkan dukungan kandang atau justru Persib yang mencuri panggung? Tulis prediksimu di kolom komentar. Jean Mota bikin Persija lebih hidup. Gelandang Brasil ini langsung jadi sorotan di lini tengah Macan Kemayoran. Kehadirannya membawa warna baru dalam permainan Persija yang kini tampil lebih kreatif dan terorganisir musim ini. Kehadiran Jean Mota di skuad Persija Jakarta benar-benar memberi warna baru bagi permainan Macan Kemayoran musim ini. Gelandang asal Brasil tersebut datang di jendela transfer paruh musim dengan ekspektasi besar, dan sejauh ini ia mulai membuktikan kualitasnya di lapangan. Nama Jean Mota langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional, bukan hanya karena reputasinya sebagai mantan pemain Inter Miami CF yang pernah satu tim dengan Lionel Messi, tetapi juga karena visi bermainnya yang matang, tenang, dan penuh kreativitas di lini tengah. Sejak debutnya pada Februari 2026, Mota perlahan namun pasti menyatu dengan sistem permainan tim. Puncak performanya terlihat saat Persija menghadapi Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga yang berakhir 4-0 tersebut, ia tidak hanya mencetak gol perdananya, tetapi juga menyumbang 2 assist penting yang menunjukkan kelasnya sebagai gelandang kreatif. Perannya di lapangan bukan sekedar pengatur tempo. Jean Mota juga kerap menjadi pemecah kebuntuan lewat umpan-umpan terobosan tajam dan eksekusi bola mati yang akurat.
Kaki kirinya menjadi senjata utama yang membuat lini serang Persija lebih hidup dan variatif. Adaptasi cepatnya menjadi kabar baik bagi Persija yang sedang bersaing di papan atas klasemen. Kehadirannya memberi keseimbangan antara kreativitas dan kontrol permainan, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam fase krusial musim ini. Dalam beberapa wawancara, Mota menegaskan ambisinya untuk membawa Persija meraih gelar juara. Ia mengaku terkesan dengan proyek klub serta dukungan luar biasa dari The Jackmania yang menjadi sumber motivasi tambahan di setiap pertandingan. Dengan pengalaman bermain di liga top seperti Brasil bersama Santos FC serta Major League Soccer, Mota membawa mentalitas dan ketenangan di laga-laga besar yang bisa menjadi pembeda di momen krusial. Kini pertanyaannya, apakah Jean Mota bisa benar-benar menjadi jenderal yang membawa Persija menuju gelar juara? Atau justru ada pemain lain yang menurutmu lebih berpengaruh musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.